Pasca banjir, warga mulai membersihkan rumah. Peringati Hari Buruh dengan aksi bersih-bersih pantai. Ratusan atlet ikut kejuaraan terbuka pencak silat. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan bagi Anda yang belum mendapat akses televisi digital, Anda dapat menyaksikan tayangan live video streaming Sapa Manado melalui channel YouTube dan juga Facebook Kompas TV Manado. Dan kali ini bersama saya Ira Mantoy, kita saksikan Sapa Manado selengkapnya. Saudara, banjir yang melanda Desa Togit, Kabupaten Bolang Mongondo Timur memaksa sejumlah warga terpaksa mengungsi di lokasi seadanya. Salah satunya dengan menempati gudang gilingan padi sebagai tempat tinggal sementara. Warga korban banjir di Desa Togit memanfaatkan gudang gilingan padi sebagai tempat pengungsian darurat. Irawati Mokoginta misalnya salah satu korban banjir yang rela mengungsi di gudang gilingan padi mengatakan terpaksa tinggal di gudang gilingan padi karena sudah 3 hari rumahnya dibersihkan namun belum bisa ditempati karena masih dipenuhi lumpur sisa banjir. Irawati dan anggota keluarganya terpaksa berusaha bertahan di tengah keterbatasan fasilitas dan tidur di gudang gilingan ini meski harus merasa kedinginan setiap malam. Meski pemerintah setempat telah menyiapkan tempat pengungsian, namun Irawati lebih memilih tinggal di gudang gilingan agar bisa menjaga harta bendanya. Kenapa sih mengungsi di gilingan di sini, Bu? Ya, soalnya belum boleh mau tinggal akang itu rumah. Karena DPPC masih banyak, masih tabal. So, berapa hari ada kasih bersih, Bu? 3 hari ini bikin bersih akang. DP lumpur itu belum terlalu habis tak keluar, masih banyak itu di dalam, sekitaran 20 cm. 20 cm. Dengan siapa, Bu, di mengungsi di sini? Dengan bayi tua, anak. Berapa orang sini mengungsi, Bu? Ada berapa orang? Ada 2 keluarga di sini soalnya. Di sebelah 1 keluarga, napa DP anak. Jadi Ibu juga tidur di sini, Bu, ya? Ya. Nggak takut dingin, Bu? Ya, bagaimana lagi keadaan. Meskipun banjir sudah surut, namun warga Desa Togit masih merasa khawatir jika terjadi banjir susulan, sebab curah hujan masih tinggi di daerah itu. Rahman Rahim, Kompas TV Boltim, Sulawesi Utara. Saudara, pasca banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Togit, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sisa-sisa material yang terbawa banjir. Video amatir ini adalah situasi di mana banjir melanda pemukiman di Desa Togit pada Selasa malam. Hujan lebat menyebabkan tanggul jebol sehingga air sungai Togit meluap. Ketinggian air saat peristiwa hingga 2 meter. Pasca banjir, lumpur tebal nampak menutupi lantai rumah dan halaman rumah warga. Warga dibantu pemerintah setempat bersama TNI Polri bahu-membahu melakukan pembersihan material banjir agar rumah bisa kembali ditempati. Pemerintah juga memberikan bantuan kebutuhan pangan dan sandang para korban banjir. Yang otomatis pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk mengantisipasi tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ada 198 kakak, 323 jiwa. Ya. Yang secara otomatis dampaknya ada beberapa 8 rumah yang rusak parah, kemudian yang lain-lainnya terendam. Namun pada intinya bahwa berbagai kebutuhan masyarakat secara otomatis pemerintah daerah harus ambil alih, baik menyangkut masalah keamanannya, makanannya, dan lain sebagainya. Dan seluruhnya, alhamdulillah pemerintah daerah, seluruh bantuan masyarakat, baik dari desa, seluruh desa, sekolah-sekolah SD maupun SMP antusias membantu atas musibah yang terjadi di Kabupaten Bolang Timur.
Berdasarkan data Badan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, ada 4 kecamatan yakni Kecamatan Moat, Kecamatan Motongkat, Kecamatan Tutuyan, serta Kecamatan Kota Bunan yang terdampak banjir. Namun daerah terparah di Desa Togit dengan jumlah terdampak banjir sebanyak 198 kepala keluarga, 325 jiwa dan 71 rumah warga rusak berat dan sedang. Yang terparah itu Pak di kecamatan apa dan desa apa? Ya, untuk dampak banjir kemarin itu yang paling parah itu terdapat di Desa Togit yang saat ini diakibatkan jebol tanggul Sungai Togit itu jebol. Nah, itu kurang lebih ada 124 meter di 4 titik tanggul yang jebol sehingga mengakibatkan luapan air itu melimpah sampai di pemukiman warga dan menghancurkan beberapa rumah dan mengakibatkan rendaman lumpur di rumah warga. Warga berharap bantuan pemerintah untuk membangun rumah yang rusak, perbaikan tanggul, serta melakukan normalisasi sungai. Rahman Rahim, Kompas TV Boltim, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, tim kuasa hukum dari tersangka Dana Hibah Gemim Asyano Gemikawatu mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Hibah Gemim. Penetapan tersangka atas Asyano Gemikawatu sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Gemim menjadi inti pendaftaran gugatan pra-peradilan tim kuasa hukum AGK ke Pengadilan Negeri Manado pada Rabu pagi. Pada media, Ketua Tim Hukum Kawatu Santrawan Paparang menyampaikan bahwa terjadi kesalahan berat dalam penyidikan penetapan tersangka atas kliennya Asyano Gemikawatu oleh Polda Sulawesi Utara. Menurutnya pemeriksaan dan penyidikan juga harus dilakukan pada sejumlah 41 organisasi penerima dana hibah lainnya dalam rentang waktu mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 lalu. Kami sudah resmi kemarin mendaftarkan, kemarin sore di-upload secara e-court bahwa pra-peradilan terhadap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut secara e-court sudah di-upload dan secara fisik sudah diserahkan per hari ini. Dan untuk nomor perkaranya silakan teman-teman pers cek untuk verifikasi hari ini. Untuk fisik pra-peradilan sebanyak 100 halaman resmi sudah kami ajukan hari ini. Jadi kesalahan berat dalam perkara ini menyangkut mengenai penyidikan dan penetapan tersangkanya nanti dibaca di dalam PDF secara keseluruhan yang akan kami bagi ke teman-teman pers. Prinsipnya di situ berisi tentang lobang hukum yang dalam hal ini kami sebut adalah kesalahan berat proses penyidikan penetapan tersangka. Nah, khusus untuk dana hibah di sini jangan cuma Gemim, jangan cuma klien kami yang dilakukan proses pemeriksaan atau penyidikan. Kalau dalam peraturan gubernur atau SK gubernur, di dalam sini ada 41. Paparang juga menyampaikan pihaknya telah mengajukan sejumlah nama sebagai saksi faktual. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke Minahasa, Saudara, seorang terduga pelaku yang melakukan aksi pencurian kopra di Desa Rumengkor, Kabupaten Minahasa diamuk warga. Akibatnya, korban pun mengalami luka serius di bagian tubuh dan wajah. 1 dari 3 orang terduga pelaku pencurian diamuk warga di Kelurahan Kumelembuai, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon pada Selasa siang. Kejadian bermula saat para terduga pelaku melakukan pencurian kopra di Desa Rumengkor, Kabupaten Minahasa. Namun aksi para pelaku diketahui oleh pemilik. Para pelaku pun langsung melarikan diri ke arah Kota Tomohon. Namun naas saat di perjalanan kendaraan para terduga pelaku berhasil dihadang oleh warga, tepatnya di Kelurahan Kumelembuai. Setelah tertangkap, 1 dari terduga pelaku langsung dihakimi warga, sementara 2 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Namun saat ini kedua pelaku yang melarikan diri sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain dihakimi, kendaraan yang digunakan pelaku turut dibakar oleh warga. Akibat kejadian tersebut, 1 terduga pelaku mengalami luka serius di bagian tubuh dan wajah dan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebenarnya kronologisnya TKP-nya itu berada di
wilayah hukum Polresta Manado, tetapi sistem pemerintahannya masuk Kabupaten Minahasa, yaitu di desa Rumengkor, desa Rumengkor. Jadi itu kemudian pemilik dan masyarakat mengetahui kronologinya, mereka waktu mengambil kopra itu dimuat di kendaraan itu diketahui oleh masyarakat dan pemilik kopra. Kemudian mereka dapat kendaraan itu di wilayah hukum Polres Tomohon, tepatnya di Kelurahan Kumel. Kemudian di sana para tersangka yang berjumlah 3 orang dihakimi oleh masyarakat, kemudian kendaraannya dibakar. Kemudian 1 orang tersangka dibawa ke rumah sakit dan 2 orang diamankan di Polsek Tomohon Tengah. Dengan adanya kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat jika mendapati kasus serupa tidak main hakim sendiri, akan tetapi langsung diserahkan ke aparat penegak hukum. Jimmy Dapar, Kompas TV, Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Karena itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, memperingati Hari Buruh Internasional, Serikat Buruh di Kota Manado menggelar berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako di Aula Pemkot Manado Kamis pagi. Ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh atau May Day di Kota Manado tahun ini. Di momen May Day, biasanya para buruh turun ke jalan untuk melakukan aksi demo. Namun kali ini Serikat Buruh di Kota Manado menggelar aksi sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Sulut, Tommy Sampelan mengatakan, kegiatan yang menggandeng stakeholder ini bertujuan meningkatkan sinergitas agar kepentingan buruh sebagai ujung tombak pekerja di perusahaan akan lebih diperhatikan. Pelaksanaan kegiatan May Day 2025 ini sebagai implementasi dari tagline May Days Nasional, kolaborasi. Kita mengajak semua stakeholder untuk secara bersama-sama dalam perayaan Hari Buruh May Day 1 Mei. Sehingga bentuk dari kegiatan yang dilakukan ini lebih menitik beratkan pada kegiatan sosial kemanusiaan, tetapi tidak mengabaikan esensi dari Hari Buruh, yaitu dibuka ruang untuk penyampaian aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh. Di samping itu juga kita coba berbagi kasih dengan teman-teman para buruh pekerja berupa pembagian bahan pokok. Kita tahu bersama bahwa kondisi sekarang secara ekonomi boleh terbilang agak sulit, maka wujud dari keprihatinan itu kita membagi dengan sembako. Sementara Wali Kota Manado Andre Anggo mengatakan naiknya upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5% diharapkan dapat menambah etos kerja para buruh. Akan Hari Buruh, itu kita berharap ini tulang punggung kan yang bagian terdepan. Saya berharap etos kerja semakin tinggi dan Pak Presiden sudah memberikan ini yang kenaikan 6,5% secara menyeluruh, dan tentu kiranya itu diikuti dengan kinerja. Karena kan kita harus bersaing dengan negara-negara lain. Kalau buruh-buruh kita kalah bersaing, tidak seproduktif buruh di negara lain, ya kalah bersaing negara kita. Jadi tentu kita harap juga meningkatkan keahlian masing-masing dan etos kerja ditingkatkan sehingga produktivitas meningkat. Selain diikuti ratusan buruh di Manado, peringatan May Day juga dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkai, Wali Kota Manado, serta jajaran Forkopimda. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sementara itu, saudara, ratusan buruh di Kota Manado melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang pantai Malalayang. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei. Gabungan 5 organisasi buruh di Kota Manado melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang pesisir pantai Malalayang. Lokasi utama aksi ini di kawasan Manado Beach Walk. Terpantau ratusan buruh ini membersihkan kawasan terutama sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh warga. Aksi ini adalah bentuk kepedulian para buruh terhadap kelestarian lingkungan di daerah. Warga di sekitar kawasan memberikan apresiasi aksi yang dilakukan para buruh ini karena dapat memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat yang lain. Ya, tentunya saya sebagai anggota Polri juga bagian dari masyarakat Kota Manado sangat berterima kasih kepada konfederasi buruh yang ada yang tergabung di siang hari ini untuk melakukan aksi-aksi bersih-bersih lingkungan termasuk bersih pantai. Jadi tidak semua dalam kegiatan merayakan Hari Buruh Sedunia dilakukan dalam bentuk unjuk rasa, penyampaian pendapat di depan umum. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan positif ini justru ini yang lebih bermakna karena kenapa? Kegiatan ini ada rasa peduli dari konfederasi buruh yang ada di Kota Manado terhadap lingkungan. Karena kebersihan kota adalah bagian dari kita bersama, menjadi tanggung jawab bersama. Sementara itu, Franky Mantiri, koordinator lapangan aksi ini mengatakan para buruh tergerak hati untuk melakukan hal yang lebih bermakna dari sekedar aksi demo dan protes. Di Hari Buruh ini, di tanggal 1 Mei tahun 2025, bersama-sama dengan aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja, ada dari KSBSI, ada dari KSPSI, ada dari KASPI, ada dari KSPSI. Sepakat kita tahun ini melakukan aksi bersih-bersih pantai. Sehingga dalam Hari Buruh di tahun 2025 ini kita melakukan kegiatan ini, mengangkut sampah plastik, sampah-sampah yang ada di M-Walk di Malang di Kota Manado. Tujuan kami bahwa Serikat Buruh itu bukan cuma melakukan aksi demo yang selama ini kita tahu bersama kita sering melakukan aksi turun ke jalan. Nah, di tahun ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Prabowo kita terhadap buruh pekerja, sehingga kami melakukan aksi-aksi ini untuk ini juga memberikan dukungan kepada pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam kebijakan-kebijakan di bidang pariwisata. Pada peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Manado tidak terlihat aksi demo atau protes turun ke jalan oleh para buruh, melainkan diisi dengan aksi sosial seperti bersih pantai, pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jelang keberangkatan menuju Arab Saudi, calon jemaah haji asal Sulawesi Utara tengah menjalani proses manasik haji. Proses manasik haji ini digelar di berbagai tingkatan mulai dari tingkat kota kabupaten hingga tingkat kecamatan. Tahun 2025, kuota haji dari Sulawesi Utara sebanyak 713 orang. Proses manasik haji ini dilaksanakan dalam beberapa tahap dan dilaksanakan di berbagai tingkat seperti di tingkat kota, kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Seperti yang terpantau di Asrama Haji Tuminting Kota Manado, puluhan calon jemaah haji dari 4 kecamatan meliputi Singkil, Tuminting, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan tengah mengikuti manasik haji. Manasik haji dilakukan sebagai persiapan para calon jemaah haji untuk memberikan gambaran sekaligus memudahkan jemaah haji saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara Ulias Taha bilang, tahun 2025 kuota haji yang dialokasikan untuk Provinsi Sulut sebanyak 713 orang. Nah, saat ini kami bisa pastikan seluruh jamaah haji yang masuk dalam daftar untuk berangkat pada tahun ini masuk pada kloter 13 dan 14 Balikpapan, khusus untuk jamaah Sulawesi Utara. Mereka sudah siap dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki tentang manasik yang diberikan oleh Kementerian Agama, ataupun mereka ada beberapa kelompok yang mengikuti manasik secara mandiri di KBIHU dan tempat-tempat perorangan. Untuk disampaikan ke seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa kita
pada tahun 2025 atau 1446 Hijriah ini, tahun haji, itu kita mendapatkan penerbangan gelombang kedua pada penerbangan kloter dari Balikpapan menuju Jeddah atau Arab Saudi. Adapun jadwal perjalanan haji 2025 Masehi atau 1446 Hijriah untuk calon jemaah haji dari Provinsi Sulut masuk dalam gelombang 2 melalui embarkasi Balikpapan. Dijadwalkan para calon jemaah haji asal Sulut yang masuk dalam kloter 13 dan kloter 14 ini akan mulai masuk ke asrama haji di Tuminting pada 23 dan 25 Mei. Kanwil Kemenak Sulut mengimbau calon jemaah haji agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama kesehatan fisik karena kondisi cuaca di Arab Saudi berbeda dengan cuaca di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda berikut, Sapa Manado masih akan kembali, karena itu tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Sapa Manado, Saudara. Ratusan peserta dari 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara serta Provinsi Papua dan Gorontalo mengikuti kejuaraan terbuka pencaksilat Piala Gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado. Kejuaraan yang dimulai sejak Rabu dipusatkan di Hall B Gedung KONI Sulut. Kurang lebih 500 atlet pencaksilat dari 56 kontingen ikut bertanding dalam 2 kategori pencaksilat, yakni kategori seni dan tanding. Para atlet ini mewakili 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara serta peserta dari Provinsi Papua dan Gorontalo. Para atlet yang bertanding dibagi dalam kategori usia dini, kategori pra-remaja, kategori remaja dan dewasa, memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara dengan total hadiah sebesar 65 juta rupiah. Kurang lebih kami ada 30-an lah. Sudah ada atlet yang ikut terus menang, Pak? Ada beberapa atlet yang sudah menang. Kemarin di sini mereka mendapat 5 medali emas, ada 3 perak, itu yang kami tahu. Harapan kami ya, semoga event-event seperti ini setiap tahun diadakan, agar supaya anak-anak kita terus dilatih, dibina lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Jerry Waleleng, Ketua KONI Sulut terpilih, mengatakan kejuaraan ini merupakan ajang pencarian bakat atlet guna berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Kami berharap pertandingan ini tentunya bukan hanya sekedar penyelenggaraan suatu event, tetapi juga bisa melahirkan atlet-atlet nasional yang berasal dari Sulawesi Utara, khususnya dari pencaksilat. Acara ini juga kita berharap bisa dicontoh oleh cabang-cabang olahraga yang lain untuk bikin event-event baik daerah maupun secara nasional. Dengan demikian kita bisa melahirkan atlet-atlet olahraga sebagai atlet-atlet petarung yang nantinya bisa mendapatkan medali emas di PON yang akan datang. Kejuaraan terbuka pencaksilat ini akan berlangsung 4 hari hingga pada tanggal 3 Mei nanti. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ada yang berbeda di jalur median Jalan A.A. Maramis, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jika biasanya median jalan ditanami tanaman hias berupa bunga, kali ini justru median jalan ditanami bibit cabai rawit. Pemandangan berbeda terlihat di jalur median Jalan A.A. Maramis, Kota Manado, tepatnya di depan kantor Makobrimob Kelurahan Paniki 2 hingga depan Gereja Katolik Paroki Yesus Gembala Baik Kelurahan Paniki Bawah. Jika biasanya median jalan dihiasi tanaman berupa bunga, kali ini median jalan di rute Bandara Samratulangi ini menuju pusat kota ditanami bibit cabai rawit. Setelah ditelusuri, tanaman cabai yang ditutupi plastik ini merupakan proyek uji coba yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado yang berinovasi menghadirkan tanaman cabai sebagai alternatif pengganti bunga.
PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Pontowi Sangkau-Kue bilang, dalam uji coba penanaman cabai tahap pertama, DLH Kota Manado rencananya akan menanam sebanyak 1.700 bibit cabai di median jalan sepanjang 600 meter. Selama masa tumbuh kembang, tanaman cabai ini akan diawasi oleh petugas yang disiagakan, terutama untuk memastikan cabai ini dapat bertumbuh dengan baik. Kedepan diharapkan tanaman cabai ini menjadi tanaman hias alternatif, sekaligus jika sampai berbuah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sekarang ini kalau kita perhatikan di sana ada tanaman cabai. Pertimbangannya ya bahwa kalau cabai itu berbuah, lalu kemudian menghadirkan warna-warni, ada agak putih kekuningan, ada hijau, ada merah. Dan itu menjadi pemandangan yang juga tidak kalah bersaing dengan tanaman-tanaman hias yang kalau kita mengandalkan taman itu misalnya keindahan daunnya. Sasaran akhirnya bahwa tanaman ini harus menghasilkan buah dan memunculkan warna-warni itu supaya tetap fungsi utamanya sebagai tanaman hias. Pantauan Kompas TV di jalur Jalan AA Maramis, median jalan ini selain ditanami pohon cabai rawit, ada juga lajur median jalan yang ditanami bunga berbagai jenis dengan tujuan mempercantik areal jalanan kota. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, salah satu profesi vital dan strategis dalam sistem navigasi udara adalah petugas Air Traffic Controller atau ATC. Di Bandar Udara Internasional Samratulangi terdapat satu tower dengan petugas yang bersiaga selama 24 jam untuk memandu pesawat yang hendak take off ataupun landing. Menjadi pemandu lalu lintas bagi pesawat yang hendak landing maupun take off adalah tugas seorang yang berprofesi sebagai Air Traffic Controller atau ATC. Petugas ATC memiliki peran strategis sekaligus vital dalam memandu pesawat yang hendak mendarat ataupun mengudara di sebuah landasan udara. Salah satu bangunan tinggi yang mencolok di Bandar Udara Samratulangi Manado yakni Air Traffic Controller Tower milik Airnav Indonesia cabang Manado. Dari ruang lantai teratas ATC Tower, dua petugas masing-masing Marcelino Dionisius Loiraha dan rekannya Asyar Hamid yang bertugas saat itu bergantian mengirimkan instruksi terkait navigasi, cuaca, dan lainnya kepada pilot pesawat. Dalam profesi ini, akurasi informasi dari petugas ATC merupakan tuntutan demi memastikan kelancaran serta keamanan lalu lintas penerbangan. Jadi pekerjaan kami yang utama itu untuk memandu pesawat dan terutama itu yang di udara maupun yang di ground ataupun di pelataran seperti itu supaya bisa aman sampai ke tujuan dan memiliki kepastian bahwa tiba di tempat dengan selamat seperti itu. Itu tugas utama kami. Jadi karena peran kami itu sangat vital, berarti sehari-hari kami mulai dengan kegiatan ini dengan memastikan bahwa kesehatan kami terutama seperti itu. Jadi kita dicek oleh ada tenaga medis, kayak tekanan jantung kita, darah seperti apa, terus kadar alkohol seperti itu, untuk memastikan bahwa sebelum berdinas itu sesuai dengan requirements yang ada. Terus juga kita juga di-maintain oleh baik secara pengetahuan, secara soft skill-nya. Jadi setiap tegang waktu ada 6 bulan seperti itu ngecek kita punya kemampuan seperti apa, teknisnya seperti apa, terus prosedural seperti apa. Jadi apabila kita tidak sesuai dengan requirements, perlu diadakan recheck kembali. Salah satu persyaratan utama petugas Air Traffic Controller ialah bertugas dalam kondisi kesehatan yang prima, terutama karena membutuhkan konsentrasi penuh dalam memberikan instruksi bagi pilot. Karenanya, sesuai prosedur, setiap petugas ATC harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin yang terjadwal, sekaligus menjalani pengecekan teknis setiap 6 bulan sekali untuk memastikan soft skill petugas sesuai standar dan regulasi. Yaneme Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, selain rangkaian informasi tadi, kami juga sudah menyiapkan perakiran cuaca bagi Anda yang akan melaksanakan kegiatan di luar rumah pada hari ini. Berikut perakiraan cuaca.
saudara, kita akan jeda komersial dulu, namun Anda jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kami akan kembali dengan segmen perbincangan, memperbincangkan topik mengenai Hari Buruh Internasional. Karena itu tetaplah bersama kami di Sapa Manado.